Selamat bertemu dengan saya, Susi Perhati Mas. Susi Perawat Berhati Emas. Ini adalah channel YouTube saya yang pertama. Saya akan memberikan materi tentang medikasi dalam keperawatan. Medikasi merupakan kolaborasi dalam kegiatan asuhan keperawatan. Oleh karena itu, perawat bertanggung jawab terhadap pemberian obat kepada pasien yang telah direkomendasikan oleh tim kesehatan lainnya. Dalam hal ini adalah dokter. Hal yang direkomendasikan harus lengkap dan jelas. Jika tidak sesuai pemberiannya, efeknya atau komplikasinya yang ditimbulkan, perawat pun tetap diminta pertanggungjawabannya oleh hukum. Agar intervensi obat yang berkaitan dengan pemberian obat meliputi konsep dasar dari farmasetika, farmakodinamika, farmakokinetik, penggolongan obat, meliputi dosis, indikasi, kontraindikasi, efek samping, serta prinsip obat. Perawat harus betul-betul memahami tentang hal tersebut. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan farmakosetik atau farmasetika? Merupakan semua pergerakan obat untuk mencapai kerja obat. Semuanya bisa berasal dari kimiawi, hewani, maupun nabati. Yang jelas, kegiatan ini merupakan kegiatan di dalam penyerapan pergerakan dari obat itu dalam rangka penyembuhan ataupun meringankan ataupun mencegah penyakit tersebut. Kemudian ada yang disebut dengan farmakokinetik. Farmakokinetik adalah proses pergerakan obat mencapai kerjanya yang melalui 4 tahapan atau 4 proses. Pertama, absorpsi. Absorpsi adalah pergerakan partikel obat dari saluran gastrointestinal yang diserap, kemudian disalurkan melalui cairan tubuh. Biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya aliran darah, rasa nyeri, ataupun lambung itu sendiri, bagaimana pH-nya. Kadang-kadang mengakibatkan shock ataupun vasokonstriksi ataupun penyakit-penyakit lain di dalam mengabsorpsi tersebut. Kemudian bagaimana distribusinya di dalam penyaluran dari obat-obatan itu sendiri pada cairan tubuh atau jaringan tubuh. Hal ini pun dipengaruhi oleh aliran darah, kekuatan dari penggabungan antara darah dengan enzim-enzim yang ada terhadap jaringan, serta efek pengikat dari protein yang ada. Hal ini harus betul-betul dipahami oleh perawat dari kerja obat tersebut. Kemudian ada yang disebut dengan farmakodinamika. Farmakodinamika ini merupakan fisiologi atau biokimia dari seluler-seluler yang ada yang akan bekerja terhadap obat itu tersendiri. Biasanya akan menimbulkan efek. Efeknya bisa efek fisiologis primer ataupun efek dari sekunder atau kedua-duanya. Yang dimaksud dengan efek primer adalah efek yang sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan. Misalnya kalau misalnya obat batuk pastinya untuk meredakan batuknya. Tetapi ada juga yang menjadi efek sekunder, yaitu menjadi ngantuk gitu ya. Nah, ini disebut dengan efek sekundernya gitu ya. Nah, biasanya ada yang juga bikin efek sekunder, ada juga yang tidak seperti itu. Dan kemudian juga kita harus pahami tentang efek samping. Efek samping ini juga
merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu obat yang juga bisa diinginkan, bisa juga tidak diinginkan. Ataupun efeknya ini merugi atau tidak. Ya, artinya merugikan atau tidak. Kalau misalnya merugikan, misalnya jangan sampai membawa mobil yang akhirnya kan berdampak berbahaya, orang supir tidak boleh ngantuk seperti itu. Atau efek toksik ya terhadap tubuhnya, misalnya menimbulkan alergi dari obat yang dikonsumsinya atau diminumnya, dimakannya. Selanjutnya, kita harus paham tentang prinsip pemberian obat. Prinsip pemberian obat ada 8. Pertama, benar pasien. Ya, benar pasien ini bisa kita ketahui apakah sesuai untuk pasien tersebut. Biasanya kita tanyakan kepada pasien, Bapak bisa sebutkan namanya, Ibu bisa sebutkan tanggal lahirnya, seperti itu, agar memastikan bahwa ini adalah benar pasien. Kemudian kita juga harus betul-betul tahu tentang obat. Ya, apakah obat ini sesuai dengan resepnya atau tidak? Hati-hati dalam membaca resep obat. Benar juga apakah sudah kadaluarsa atau belum terhadap obat tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, benar dosis. Benar dosis ini harus betul-betul dipahami tentang satuan obat. Bagaimana satuannya, mikrogram, miligram, atau gram. Dioplos dengan aquabides atau ini memang sudah bentuknya cair seperti itu. Harus betul-betul dosisnya disesuaikan sesuai dengan terapi. Kemudian waktu obatnya, ya sekarang benar waktunya. Waktunya pagi kah, siang, sore, atau malam. Satu hari berapa kali dia mendapatkannya. Itu harus betul-betul bisa dibaca oleh perawat. Kemudian rute. Rute ini adalah melalui apa pemberian obatnya. Apakah melalui oral atau mulut, IM atau intramuskuler, IV intravena, subkutan atau intrakutan ya di antara epidermis atau suppositoria melalui anus atau ini obat tetes, ya tetes telinga, tetes hidung atau ini obat oles. Itu rutenya. Selanjutnya informasi. Perawat harus betul-betul menginformasikan tentang obat ini. Mungkin apakah ada efek sampingnya, apakah yang harus dia lakukan. Misalnya setelah pemberian obat, ibu harus istirahat, atau ibu makan dulu baru minum obat ini, atau obat ini sebelum makan. Itu informasinya harus jelas ya. Nah, apakah mungkin ada efek samping atau tidak. Kemudian respon. Perawat harus mencatat respon. Jangan sampai setelah diberikan obat langsung ditinggal. Harus diobservasi, dilihat apa efeknya terhadap pemberian obat ini. Apalagi obat ini yang mungkin juga bisa berdampak. Misalnya berdebar-debar dadanya, ya jantungnya, atau terasa sesak, atau bisa terasa mual. Maka harus ditunggu ya kurang lebih selama 30 menit. Kemudian benar yang terakhir adalah benar dokumentasi. Setelah pemberian obat harus betul-betul dicatat bahwa perawat sudah melakukan pemberian obat pada jam berapa, kepada siapa, ya nama obatnya apa, dosisnya berapa gitu ya, melalui apa. Itu harus diceklis dan ditandatangani. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang perawat dalam memberikan obat kepada pasiennya dengan menggunakan 8 benar. Ini adalah gambar-gambar di dalam rute obat. Pertama, ada via oral, melalui mulut, biasanya yang paling sering atau paling banyak, ya, obat tablet, ya, obat kapsul, ataupun obat cair. Ada juga obat yang diletakkan di bawah lidah atau sublingual. Ada yang obat melalui vena, ya, melalui pembuluh darah. Ada obat yang melalui subkutan, ya, mungkin untuk imunisasi atau juga intrakutan untuk skin test biasanya. Kemudian ada juga obat untuk oles ya, obat oles atau topikal ya, biasanya obat-obat krim seperti itu ya. Obat krim apakah obat gatal ya, atau obat apa untuk
merah, nyeri, seperti itu juga ada. Kemudian ada obat intramuskuler atau IM melalui otot ya, biasanya di bokong ataupun di lengan bagian atas ya. Nah, ini obat via apa subkutan seperti itu. Ini adalah rute-rute pemberian obat. Demikian medikasi di dalam perawatan mudah-mudahan bisa berguna sebagai materi pembelajaran. Oke, terima kasih atas menontonnya channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.